Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ayuning Tias, mahasiswi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya akan membacakan hasil jurnal saya yang berjudul Pemikiran Socrates dan Plato. Sebagaimana pendapat umum bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencari kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir rasional dan logis, mendalam dan bebas, tidak terikat oleh tradisi dan dogma agama untuk memperoleh kebenaran. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dalam hal ini, Harun Nasution, sebagaimana dalam Toto Soeharto, filsafat dipandang berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah dengan timbangan. Dengan demikian, kata benda filsafah adalah falsafah dan filsaf, namun bahasa Indonesia menyebutnya filsafat. Berikutnya, filsafat dipandang berasal dari bahasa Inggris philo dan sophos. Philo berarti cinta dan sophos berarti ilmu atau hikmah. Sedangkan definisi filsafat secara terminologi, menurut Plato bahwa filsafat itu tidak lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asal segala benda. Menurut Marcus Tullius Cicero merupakan filsafat itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai yang tersebut. Belajar filsafat diperlukan keseriusan, ketekunan, dan kedalaman berpikir. Hal itu dilakukan disebabkan oleh adanya kekhususan dalam memahami dan mempelajari filsafat. Dalam konteksnya, daya jangkau akal telah memungkinkan munculnya banyak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah sama-sama mencari kebenaran. Lalu tentu dibutuhkan sebuah pemahaman tentang apa yang membedakan dari ilmu lainnya. Apakah yang menentukan macam ilmu itu? Sebagaimana Pujawiyana dikatakan bahwa ilmu itu mengejar kebenaran, artinya mencoba-coba mencapai persesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Ilmu adalah disiplin yang mempunyai objek yang menjadi lapangan penyelidikannya, sedangkan filsafat memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Dan jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, jadilah ia sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu biasanya terbagi atas 3 cabang besar filsafat, yaitu hakikat, teori pengetahuan, dan teori nilai. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan, sedangkan objek yang dipikirkan oleh filsuf ialah segala yang ada dan yang mungkin ada. Hal ini yang menjadikan penyelidikan filsafat sangatlah luas. Untuk lebih jelasnya, bahwa objek yang diselidiki filsafat disebut dengan objek material, sedangkan pengertian dari objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Segala sesuatu yang ada artinya yang ada dengan sendirinya dan keberadaannya disebabkan oleh keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang ada yang wajib adanya tanpa ada kemungkinan yang lain, dan ada yang tidak wajib adanya dan wajib bergantung pada berbagai macam kemungkinan. Segala sesuatu yang fisikal menjadi objek material filsafat. Filsafat menyatakan seluruh yang ada dan yang mungkin ada sebagai realitas yang sebenarnya, sebagaimana hakikat segala sesuatu adalah hakikat itu sendiri. Realitas yang dapat dijumpai manusia ada 2 macam, yaitu pertama, realitas yang disepakati, yaitu sesuatu yang dianggap nyata karena kita mengatakan sebagai kenyataan. Kedua, realitas yang didasarkan pada pengalaman, yakni pengalaman manusia itu sendiri. Berdasarkan 2 realitas tersebut, pengetahuan pun terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui persetujuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengetahuan langsung atau observasi. Secara sederhana, objek filsafat dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, objek material, segala yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua, objek formal, penyelidikan yang mendalam terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Masa Socrates dan Plato. Masa Socrates, kemunculan Socrates terlebih dulu didahului oleh kemunculan kaum sofis. Socrates hadir dalam rangka menjawab apa yang telah mapan dalam konstruksi pemikiran kaum sofis. Kaum sofis sejak zaman Yunani kuno sudah tidak baik, sedangkan kehebatan mereka dalam berargumentasi. Kaum sofis dianggap sering menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara agar mendapatkan simpati masa tujuannya. Akhirnya uang.
Keberadaan kaum sofis dalam sejarah filsafat memiliki arti penting. Kaum sofis menjadikan manusia sebagai pusat pemikiran filsafatnya. Pandangan relativisme kaum sofis mengatakan bahwa tidak ada pengenalan pun yang bersifat absolut atau objektif. Akibat dari paham yang demikian, maka ukuran kebenaran menjadi relatif dan subjektif. Maka dari itu, sangat tidak mungkin kemunculan Socrates dipisahkan dari kehadiran kaum sofis. Yang kedua, Plato. Plato adalah salah seorang murid teman Socrates. Plato adalah penulis terbesar dalam filsafat dan seorang penulis drama yang jenius. Akan tetapi sumbangsi Plato dalam perkembangan filsafat barat tidak dapat diabaikan. Plato memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Yang terkenal dari pemikiran filsafat Plato adalah tentang ide. Melalui ajarannya tentang ide-ide, Plato bukan hanya berhasil menciptakan suatu sistem filsafat yang merangkum berbagai persoalan filosofis sebelumnya. Ia juga membangun kerangka pemikiran yang memiliki pengaruh luar biasa, bahkan hingga beratus-ratus tahun setelah kematiannya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.